Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berdoa dimanapun Anda berada, semuanya dalam lindungan Tuhan, semakin diberkati dan selalu memiliki sukacita iman. Saya berdoa bagi Anda yang saat ini sebentar berkendara, semuanya dijauhkan dari segala kecelakaan maut dan tiba dengan selamat ke tempat tujuan. Ingat, tetap utamakan keselamatan saat berkendara dan menghindari pelanggaran lalu lintas. Hari ini saya akan membagikan firman Tuhan, namun sebelum itu kita bersatu di dalam doa. Mari berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu bagi kami semua sepanjang hari ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, setiap kata, setiap kalimat mengandung kuasa yang menguatkan dan memberkati setiap kami. Ya Tuhan, berkati hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan dan juga memberkati Tuhan setiap pendengar dimanapun berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, tema hari ini adalah pertobatan adalah kunci kuasa Tuhan dinyatakan bagi setiap kita. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan di dalam Markus 6 ayat 6b sampai ke 13. Dengan perikop Yesus mengutus ke-12 rasul. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia mengambil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai dua baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ supaya kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaslah debu yang di kakimu supaya peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikian firman Tuhan. Dalam pembacaan firman Tuhan tadi diceritakan di saat Tuhan Yesus mengutus ke-12 rasul untuk memberitakan pertobatan dan mengajar Injil Kerajaan Allah serta melakukan mujizat dengan kuasa Tuhan. Nah, hal yang paling mendasar saudara-saudara ditekankan di sini adalah hal pertobatan. Terkadang kata pertobatan sudah sering kita dengar. Namun pada kenyataannya sebagai manusia yang penuh dengan keterbatasan, kita harus selalu diingatkan melalui firman Tuhan agar kita semakin dibaharui dan selalu hidup dalam pertobatan dan iman kita lebih kuat di dalam Kristus. Apapun yang Bapak, Ibu, saudara-saudara alami saat ini, pergumulan yang sementara dihadapi, atau apapun yang menjadi doa dan kerinduan saudara, percaya kuasa Tuhan terjadi atas hidupmu. Namun, semuanya dimulai dari pertobatan kita masing-masing di hadapan Tuhan. Baik, bertobat adalah meninggalkan cara hidup yang lama dan tetap berjalan bersama dengan Tuhan, melakukan segala kehendaknya. Kita harus menolak dosa dengan segala perbuatannya. Dan jangan pernah kompromi. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menjadi dampak, bukan hanya dalam gereja, atau seberapa aktif kita di dalam kegiatan ibadah kita. Namun, kita di dalam dunia sekuler, dimanapun kita ditempatkan, kita harus menjadi teladan dan berbeda dengan dunia ini, agar kita tidak menjadi batu sandungan, saudara-saudara. Tetapi kita memuliakan nama Tuhan dengan segala perbuatan kita. Pada ayat yang ke-13, kita perhatikan bersama-sama, ini adalah buah dari sebuah pertobatan. Untuk itu, percayalah segala perkara dunia yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita itu hanyalah sebuah bonus. Yang paling utama adalah keselamatan kita, sehingga kita memperoleh hidup kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Lebih dalam lagi, kita akan belajar 4 poin yang harus kita lakukan setelah kita sudah melakukan pertobatan dan lebih intim lagi bersama Tuhan. Poin yang pertama yaitu hubungan dengan Tuhan. Keintiman melalui doa serta pujian dan penyembahan, yaitu pada saat kita sesibuk apapun kita,
sesibuk apapun aktivitas kita, jangan pernah meninggalkan waktu doa kita dengan Tuhan. Karena doa adalah nafas orang percaya. Amin. Yang kedua yaitu hati hamba. Poin ini yaitu ketaatan dan penundukan diri, karena seorang hamba yang hanya ikut perintah tuannya. Di dalam Roma 1 ayat 1, kata Yunani yang digunakan dalam Rasul Paulus untuk hamba adalah doulos, yang memiliki arti budak baik secara sukarela atau belian maupun secara sukarela. Jadi kita ini adalah seorang hamba yang hanya mengikuti apa yang menjadi kemauan dari Tuhan kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Poin yang ketiga yaitu menjaga hidup. Kita harus suci pikiran, perkataan, dan perbuatan. Di tengah tantangan dunia saat ini sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berjuang melawan dosa dan menjadi berbeda dengan apa kata dunia, sampai akhirnya kita dipanggil pulang ke rumah Bapa di sorga. Poin keempat yang terakhir yaitu berserah penuh kepada Tuhan, dengan cara kita melibatkan Tuhan untuk setiap keputusan yang kita ambil dan melakukan segala kehendak-Nya. Semoga melalui firman ini bisa menguatkan iman kita dan kita tetap pegang teguh kebenaran firman Tuhan di dalam kita melaksanakan aktivitas kita. Tuhan Yesus pasti memberkati dimanapun kita berada. Kita harus bisa menjadi dampak sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.